Halo manusia, selamat datang di percakapan antar manusia, simple yet useful talk with your favorite host, Jonathan Wijaya. Ya, hari ini episode terakhir sebenarnya ya. Episode terakhir, kenapa harus terakhir? Soalnya nanti ada season baru. Oh iya, baik, musim baru. asik. Oke. Jadi saya mau undang beliau, sebenarnya udah ada inisiatif kan, undang beliau dari 2 tahun yang lalu. Cuman pas pandemi terus Miss Diannya juga sempat mau minta podcast juga bareng saya kan. Nah akhirnya selama 2 tahun ini, sama tahun ini ada kesempatan juga nih. Nah walaupun sempat ditunda-tunda rekamannya, tapi hari ini sempat banget bisa ngobrol sama Miss Dian Budian Wulandari. Halo Miss, apa kabar? Baik, terima kasih Jo sudah diundang akhirnya nih masuk podcastnya Jojo. Akhirnya. Kemarin waktu itu Miss mau ngajak podcast tuh gara-gara di podcastin siapa waktu itu aku ya? Saya dapat kabar dari mamamu kalau kamu punya podcast. Oh, Kemudian iya. waktu kamu bikin podcast sama Deno, kalau nggak salah waktu itu saya lihat di YouTube. Terus saya WhatsApp kamu, Jo kapan nih undang saya untuk masuk podcastmu gitu. Iya Baru loh. kesampaian hari ini. Terus saya tanya itu sekitar 2 tahun lalu kan. Tapi iya makanya, tapi waktu itu juga Miss Dian sempat ngolek-ngolek waktu Miss pernah podcast di YouTube-nya Binus. Oh Binus. Iya kan? Sama Mas Haris. Iya. Terus wah ini Miss Dian udah di podcastin, apa yang mau saya bawain nih? Soalnya kan mana mungkin kalau udah ditanya sama orang satu episode misalnya udah ini, kalau saya undang saya undang kalau materinya sama juga buat apa gitu. Tapi ceritanya kan banyak yang belum diceritakan di podcastnya sama Mas Haris, Jo. iya nggak juga, iya bener juga sih. Itu hanya sebagian kecil. Iya. Wah. Tapi emang bener sih, kebanyakan nih kemarin sempat dengar kalau emang anak-anak Binus, misalnya anak-anak yang sekolah di sini misalnya, itu pada ingetnya tuh kalau Miss Dian tuh orangnya suka ceritakan, lebih ke ini kan. Tapi di sini aku mau nanya soal masa lalunya Miss kan. Waduh. Apa nih? Pas lagi SD, SMP, SMA lah. Oke, baik. Mana materinya? Oke. Pas lagi SMP, SMA itu SD itu kan Miss Dian dulu pernah bilang kalau SD itu Missnya main having fun lah. Iya, betul. Kan? Tapi pas SMP, SMA Miss sudah mulai serius sama kuliah. Betul. Tapi kalau aku mau nanya di sini, Miss Dian tuh jadi sudah mulai menerapkan disiplin dari sejak kapan berarti? Sebenarnya ibu saya itu mendidik saya untuk belajar disiplin sejak SD. Cuman memang karena ibu saya itu kan bukan orang tua yang performer oriented. Jadi yang penting kita sebagai anak menjalankan tugas kita belajar. Jadi ibu saya mengingatkan, silahkan main tapi PR-nya udah selesai belum? PR-nya selesai baru boleh main. Jadi reminder seperti itu yang dilakukan ibu saya, itu yang kemudian buat saya saya boleh main kalau saya selesaikan PR dulu. Jadi itu menjadi habit sejak saya kecil. Jadi saya ngerjain PR dulu baru saya main. Meskipun kalau dilihat proporsinya mainnya tetap lebih banyak daripada belajarnya. Itu pas SMP? Itu SD. Oh SD. Tapi begitu SMP karena tugas sekolah sudah mulai banyak, kemudian saya sendiri juga aktif di kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Jadi mainnya porsinya sedikit lebih berkurang dibandingkan waktu saya SD. Jadi lebih banyak ke kegiatan sekolah dan aktivitas sekolah dan belajar. Tapi waktu Missnya SMP, misalnya SMP ke SMA, Missnya merasa, kalau sekarang ya misalnya Miss ngerasa di sekarang ini Missnya kalau melihat ke belakang itu pas SMP SMA Missnya tuh ngerasa ini waktu remaja tuh kepake useful nggak sih sebenarnya? Oh sangat. Jadi kalau saya boleh lihat apa yang membantu saya sekarang dalam menjalankan tugas profesional saya itu bukan nilai-nilai rapot saya, Ju. Itu sama sekali korelasinya kecil. Tapi adalah
bagaimana keseharian saya, habit saya yang sudah saya bentuk sejak kecil itu yang kemudian mengakar ya, mengakar karena menjadi habit kemudian menjadi karakter. Nah itu karakter itulah yang kemudian membantu saya dalam menjalankan tugas profesional saya. Saya tidak ada hubungannya dengan nilai matematika saya di rapot atau fisika saya di rapot, tapi bagaimana saya menjalankan tugas keseharian saya dengan punya time management yang baik, punya self management yang baik, itu yang membantu saya. Dan itu sudah saya latih sejak saya SD. Soalnya kalau misalnya ya, misalnya dengan kesibukan, dengan ekstrakurikuler yang Miss sebut tadi, orang jadi lihat ini Miss Dian waktu SMP SMA tuh ngerasain kayak zaman-zaman anak remaja nggak sih? Maksudnya kayak in terms of main-main lah atau enggak datang ke ulang tahun teman atau gimana gitu? Oh iya, saya tidak pernah kehilangan masa muda saya, meskipun saya terutama saya mulai menerjunkan diri lebih banyak menyibukkan diri dengan buku-buku itu intensitasnya paling tinggi ketika SMA dan kuliah. Tapi saya tidak kehilangan masa remaja saya. Saya tetap menikmati yang namanya diajakin teman ngebakso bareng ya. Zaman dulu belum ada mall ya, zaman saya. Kalaupun ada mall di Bandung itu dulu adanya cuma Plaza ya. Bandung Indah Plaza itu pun jauh banget dari rumah saya. Jadi nggak mungkin kita ke sana. Kesenangan kami dengan teman-teman yaitu yuk ngebakso bareng. Terus kadang-kadang kita main ke rumahnya teman. Di sana nggak belajar, kita cuma ngobrol-ngobrol aja, main Uno, main catur, gitu. Jadi permainan board game zaman dulu, gitu. Atau Halma, itu cuma main-main aja atau ngobrol-ngobrol. Terus makan bareng, ngerujak bareng, gitu. Tapi waktu berarti misalnya ya sekolah nggak lama berarti ya, misalnya berarti kalau sekolah itu misalnya let's say pagi ke siang berarti ya. Berarti sisa setelahnya main bisa tapi tetap tugas di malam hari gitu apa? Enggak, saya orang pagi, jadi saya nggak bisa stay awake sampai di atas jam 8 malam. Jadi dari kecil itu saya kalau udah jam 7 itu udah mata ayam, udah bawaannya tidur. Sampai sekarang bahkan. Jadi saya sedapat mungkin tugas-tugas sekolah itu saya selesaikan di pagi hari. Karena saya apalagi dilatih sama ibu mulai SMP itu, ibu saya selalu bapak saya sebenarnya yang membelikan saya jam waker gitu ya. Zaman dulu kan nggak ada HP ya, yang kita bisa set stopwatch gitu ya, atau alarm gitu ya. Itu dibelikan jam waker yang kalau bunyinya kring gitu ya. Nah itu sama bapak dibelikan itu. Nah yang melatih itu ibu saya. Jadi ibu saya bilang karena saya nggak bisa bertahan di atas jam 7 malam, maka ibu saya bilang kalau nggak bisa belajar malam ya pagi, kamu bangun pagi, setel alarm, lalu kamu sebelum sekolah selesaikan tugas-tugas yang mungkin belum selesai atau persiapan untuk ulangan dan sebagainya. Jadi saya mulai bangun pagi itu SMP lah ya, itu mulai rutin sekitar jam 5 pagi itu pasti bangun untuk belajar mempersiapkan pelajaran yang akan saya hadapi di hari itu. Gitu. Nah, ketika saya SMA, saya bangun lebih pagi lagi. Saya jam 1 pagi saya bangun. Tapi tidur jam 8 malam. Tidur jam 7, jam 7:30. Iya. Karena kalau sudah aktivitas di sekolah, siang aktivitas, kemudian lanjut ekskul sampai rumah itu udah capek banget, itu udah nggak mungkin efektif belajar. Dan rumah saya kan dulu jauh dengan sekolah, nggak seperti sekarang. Kalau kalian kan fasilitas dari orang tua ya, tinggal bangun, masuk mobil, di drop di sekolah, dijemput lagi dan seterusnya. Zaman saya harus naik turun angkot sampai 3-4 kali ganti gitu, dan itu jauh banget. Dan pergantian naik angkot itu dan rebutan naik angkot itu melelahkan. Jadi sampai rumah energinya udah habis. Iya benar sih. Tinggal tidur lah istilahnya gitu. Jam 7 jam 8, jam 7 jam 8 bangun jam 1. Itu kan berarti begadang enggak sih? Enggak ya? Enggak, saya jam 1 bangun. Kalau SMA dulu saya selain bangun saya juga melatih diri untuk berdoa. Karena ibu saya juga contohin itu ya, berdoa di malam hari itu lebih khusyuk karena suasananya hening. Iya benar. Semua orang masih pada tidur, di luar juga tidak ada keramaian. Itu saya berdoa, setelah saya berdoa baru saya belajar. Nah, biasanya saya off itu jam 5 pagi, dari jam 1:30 sampai jam 5 itu saya belajar. Setelah jam 5 itu saya biasanya off, istirahat bentar, cuman packing buku dan sebagainya. Kadang-kadang leleh sebentar sebelum mandi dan berangkat ke sekolah gitu. Itu rutinitas saya waktu SMA sampai S2.
Berarti sebenarnya kalau bisa dibilang tuh Miss Dian tuh sebenarnya udah diterapin dari SMP sampai SMA udah luar biasa banget. Ininya berarti ya time management gitu-gitu ya. Ya melatih diri, mengekang diri, belajar disiplin dan hal-hal itu yang membantu saya untuk mengerjakan tugas-tugas profesional saya. Jadi ketika nanti kita terjun di dunia kerja itu kan beban pekerjaan lebih berat lagi daripada sekolah juga. Iya, pasti. Kalau sekolah itu kan kita kerjakan, nggak kita kerjakan ya menjadi itu tanggung jawab kita. Iya. Tapi ketika kita ada di dunia kerja, kalau kita tidak kerjakan, yang kena impactnya itu nggak hanya kita, tapi orang lain juga. Iya, dan itu tidak bisa kita abaikan karena itu sense of responsibility ya. Iya. Maka kemudian ya itu sikap disiplin ketika kita aduh kok pengennya tidur ya, tapi ini ada to-do list yang harus dikerjakan, ya harus kerjakan. Gitu. Dan kebiasaan untuk mengekang diri itu ya harus dilatih sejak kecil gitu. Jadi lagi end goalnya itu bukan rapot ya. Jadi kalau saya bilang bahwa dulu saya rapotnya bagus, lulus terbaik dan sebagainya itu reward aja itu. Tapi yang ya saya bersyukur mendapatkan semua itu. Tapi yang saya syukuri adalah bagaimana proses saya untuk dapat itu. Dan itu yang sangat membantu saya saat ini gitu. Tapi sebenarnya kalau bisa dibilang dulu tuh Miss Dian tuh orangnya ini sangat egoistik atau sangat gimana? Nah ini susah ya ini. Iya. Kalau saya mau refleksi diri waktu saya muda, kecil itu mungkin ya lebih egois dalam arti kalau saya punya target, saya harus kerja target dulu saya. Jadi istilahnya kalau dulu saya SMA ada banyak teman-teman saya minta belajar sama saya, minta diajarin. Itu saya pastikan saya selesai dulu. Jadi orang mungkin akan mikir wah nggak mau bagi ilmu nih, enggak juga. Saya harus selesaikan dulu, saya kuasai dulu, baru saya ajarin mereka gitu. Nah kadang-kadang orang yang nggak sabar, teman-teman yang nggak sabar, dia dimintain tolong lama banget lah ini saya sendiri baru pelajari. Gitu. Ya, bener sih, jadi kalau dipikir egois, ya enggak juga karena saya mau berbagi. Saya juga mau sharing apa yang saya punya, tapi saya orangnya task oriented waktu itu. Jadi apa yang menjadi tugas-tugas yang harus saya kejar saat itu ya harus saya selesaikan dulu. Baru next istilahnya kalau naik pesawat itu sebelum you tolong orang, sebelum kau pakai masker bantuan ya you pakai dulu, baru pakaiin ke orang lain kan gitu. Apalagi bilangnya kalau ada anak kecil pakaiin dulu baru ke anak kecilnya kan itu dia istilahnya gitulah. Jadi I try to develop myself first and then I help others gitu. Lagi di sini. Iya, soalnya Miss tuh kayak orang tuh lihat tuh Miss ini orangnya terlalu serius nih kayak apakah Missnya nggak pernah having fun di masa-masa remaja atau masa-masa muda kan berarti. Let's say sekarang masa-masa kuliah tuh masa-masa lebih asik lah daripada masa-masa SMA. Kayak Miss Dian nih ambil S1 nih Missnya juga sama gitu kayak lebih serius lagi daripada main having fun gitu. Oh iya. Well, itu dia banyak orang salah persepsi kayak lihat hidup saya itu kayaknya membosankan banget. Mungkin teman-teman dulu saya waktu kuliah S1 juga ngelihat sosoknya Dian itu kayak adanya kalau nggak di kelas di ruangan kelas di perpustakaan. Tapi sebenarnya ada hal yang mereka nggak lihat karena saya juga punya geng motor dulu waktu di waktu S1. Ini kalau YouTube-nya ditonton sama teman-teman saya waktu S1 mereka pasti paham. Jadi kita dulu punya prinsip waktu kuliah S1 itu jadwal touring itu jadwal kuliah tidak boleh mengganggu jadwal touring. Jadi artinya kalau kita udah sepakat karena kita kan dari berbagai program studi ya. Kita sepakat mau touring kemana nih? Misalnya mau ke Ungaran gitu ya. Hari ini jam sekian. Nah, kalau pas jam segitu hari itu ada jadwal kuliah gila yang kita kalahin. Kita touring dulu. Jadi kalau dipikir kayak Dian itu hidupnya membosankan enggak juga. Saya having fun. Waktu SD saya cukup banyak bermain, SMP saya punya banyak sekali aktivitas di sekolah ekstrakurikuler. SMA saya banyak aktif di OSIS. Kemudian kuliah saya punya geng motor dan juga aktif di BEM. Jadi kalau dipikir hidup saya lengkap lah. Jadi tidak ada yang hilang dari situ. Sudah gitu. Aktif di BEM? Di BEM. Di BEM. Badan Eksekutif Mahasiswa tapi untuk yang fakultas. Oh, di BEM.
BEM, saya kira misalnya main musik atau Oh enggak, sempat dulu main musik, tapi kemudian hilang begitu saja karena kita cuman bikin band-band untuk senang-senang aja. Angan-angan. Sama anak-anak UGM dulu sama teman-teman kampus. Jadi apa banyak kesenangan juga Jo, selain saya banyak belajar, tapi juga saya juga sedapat mungkin untuk tetap have fun lah ya dengan teman-teman, mencari kesenangan lah. Ya bukan semata-mata untuk cari kesenangan ya, tapi tetap prioritas saya adalah studi dulu. Jadi biasanya begitu. Kecuali yang waktu touring itu ya, kalau touring itu memang kadang-kadang susah cari waktu kan, karena mereka punya jadwal kuliah beda-beda gitu kan. Ya begitu kita dapat jadwal common time, ada jadwal kuliah ya udah kita nggak kuliah, bolos. Pokoknya kita hitung paling nggak 3 kali boleh bolos kan gitu ya. Udah kita manfaatkan lah. Tapi kalau misalnya kita ada misalnya balik ke S1, S2. Kita ngomongin soal fakultas mestian sekarang. Dulu tuh ambil S1 kan kimia. Betul. Waktu pertanyaannya aku tulisnya tuh di sini mestinya ambil S1-nya di kimia, S2-nya di psikolog kan. Nah ini sih yang bisa jadi, saya kira mestinya tuh ambil S1 kimia, S2-nya kimia juga. Katanya S1 kimia, S2-nya psikolog. Itu psikolog dari mana ya? Oke, jadi dari dulu sebenarnya saya tuh punya cita-cita jadi guru tuh sejak SMA. Bermula dari ketika SMA itu saya punya teman-teman yang setiap kali kesulitan belajar matematika itu datang ke saya. Bahkan ada teman saya yang rumahnya jauh dari rumah saya, sampai bukan nekat ya. Dia bawa mobil papanya untuk datang ke rumah saya hanya untuk belajar matematika supaya next unit test kalau zaman kalian ya. Kalau zaman saya dulu namanya ulangan harian itu dapat bagus gitu. Dan perasaan ketika nilai hasil ulangan itu dibagikan, yang pertama saya pengen cek adalah nilai teman-teman saya yang saya ajarin dulu. Saya nggak lihat nilai saya, saya lihat mereka dulu. Dapat bagus nggak? Nah ketika mereka yang biasanya dapat 5, dapat 4, kemudian bisa dapat 7, dapat 8, itu rasanya puas banget. Nah, sejak saat itu kemudian saya pikir wah aku mau jadi guru deh gitu. Nah lalu ambil program studi kimia itu memang tujuannya karena masih ada possibility untuk saya jadi guru, untuk saya jadi dosen ya, pokoknya dalam dunia pendidikan. Dah akhirnya saya terjun dan memang benar itu kita tuh kan kalau punya mimpi, punya cita-cita itu kan harus di dengung-dengungkan terus di pikiran kan supaya itu masuk ke amigdala kita ya. Jadi itu kayak dia akan ngeset alarm, katanya mau jadi guru nih, katanya mau jadi guru. Jadi apapun pathway yang sempat kita pilih, in the end kita akan ke situ juga karena kita sudah pengen mau jadi itu goal kita. Nah, waktu saya jadi guru ada kejadian khusus itu di Serpong, waktu saya ngajar di BINUS Serpong itu. Saya punya murid yang saya boleh bilang spesial lah ya. Saya tidak bilang yang aneh-aneh, tapi spesial lah. Ya, waktu saya ngajar itu dia tampak sibuk dengan dirinya sendiri. Di mejanya anak yang sangat cerdas, salah satu yang terbaik di kelas saya. Dia sibuk sendiri, seperti ngomong sendiri, dan selama pelajaran saya tidak memperhatikan saya. Dia seperti berbicara dengan orang lain itu. Tapi untuk anak yang sudah duduk di kelas 12, buat saya itu tidak lazim. Kalau anak TK mungkin mereka punya invisible friend ya, dan mereka ngobrol sama temannya itu mungkin masih bisa diterima. Ini anak kelas 12, jadi saya nggak bisa terima itu. Jadi setelah selesai kelas saya panggil dia, saya tanya, tadi waktu di kelas saya kok sepertinya kamu asik sendiri, kamu seperti ngobrol dengan seseorang, kenapa, apa yang kamu pikirkan? Saya pikir dia ada masalah. Dan waktu itu yang sempat mengagetkan saya adalah dia bilang bahwa dia sedang berdiskusi dengan Hitler. Saya kaget, saya sempat ketawa. Saya pikir dia bercanda ya, karena salah satu murid terbaik saya. Saya ketawa, terus kamu nggak bercanda kan? Saya bilang, enggak Miss, saya serius. Saya sedang ngobrol sama Hitler dan kita sedang merencanakan strategi perang untuk kita bisa memenangkan perang dunia ini gitu. Dan saya harus mendengarkan dia menceritakan strategi perangnya dengan segala macam senjata yang saya nggak kenal dan dia bisa sebutkan dengan sangat spesifik. Selama kurang lebih 2 jam hanya mendengarkan dia cerita tentang strategi perang yang dia bangun dengan Hitler dan kawan-kawan Nazinya.
Lalu saya lihat bahwa ketika dia menceritakan itu dengan mimik yang serius dan sebagainya, saya pikir ini tidak bercanda. Lalu saya tidak punya kapabilitas untuk melihat itu karena saya tidak belajar tentang psikologi ya, tidak belajar tentang masalah-masalah kejiwaan dan sebagainya. Yang saya lakukan waktu itu memang saya panggil orang tuanya, saya report ke orang tuanya. Bapak, Ibu, ini ada kejadian seperti ini saya ceritakan. Sayangnya waktu itu orang tuanya denial. Dia bilang agak sedikit upset dengan saya karena merasa bahwa saya menuduh anaknya sakit jiwa. Padahal saya tidak seperti itu. Saya bilang putra Bapak butuh pertolongan profesional. Mungkin akan lebih baik kalau dibawa ke psikolog dan sebagainya. Mereka upset, tidak mau terima kenyataan itu. Dan akhirnya saya punya komitmen, oke, setidaknya saya harus punya skill, harus punya pengetahuan kalau suatu saat menghadapi anak-anak seperti ini, karena itu tanggung jawab saya sebagai guru. Jadi guru itu nggak hanya memastikan murid-murid saya paham konsep kimia, buat saya itu nomor kesekian, tapi hadir untuk membantu murid-murid membangun memastikan perkembangan emosional, perkembangan psychological, perkembangan moralnya itu baik. Nah itu yang kemudian menjadi panggilan itu, dan akhirnya oke, saya S2 harus ambil psikologi. Itu juga. Tapi emang kalau emang sebenarnya seorang guru emang harus, yang aku tulis di sini deh, understanding the students feeling. Oh iya, itu lebih penting. Soalnya ya saya kalau dianya kayak ngajar terus tapi nggak pernah ngeliat perkembangan emosionalnya anak-anak, misalnya ini orang capek, ini orang ini orang lagi kesusahan, tapi misalnya tetap dengan egonya, dengan ngajar terus nggak ngerti perasaan mereka, terus kasih tugas yang berlebihan, misalnya juga nggak ngerasa gitu, nanti mereka kayak ini guru dia nih udah strict, udah disiplin banget, tapi saya stres, nggak bisa ditolong ini mah. Itu kan. Ya, itu yang selalu menjadi refleksi saya, Ju. Jadi jadi guru itu harus siap untuk menjadi second parent. Dan menjadi orang tua itu ya memperhatikan nggak hanya kebutuhan knowledge yang harus dibekali ya untuk murid-murid buat masa depannya, tapi juga kebutuhan emosional mereka. Jadi buat saya effort yang harus dilakukan oleh guru itu adalah hadir untuk kebutuhan emosional anak-anak itu. Karena ketika kita bisa mendampingi proses perkembangan emosi murid-murid, mereka menjadi pribadi yang dewasa, mereka menjadi pribadi yang bertanggung jawab, itu akan sangat berguna untuk masa depan mereka, dibandingkan hanya sekedar untuk memastikan pintar kimia. Sekarang banyak sekolah yang bisa bikin kita pintar kimia, gitu. Tapi berapa banyak guru yang bisa menjadikan murid-murid itu menjadi orang-orang yang punya kepribadian yang baik dan karakter yang baik. Itu tugas yang berat. Nah, itu dia sih, soalnya we back again, soalnya dengan adanya seperti mengerti perasaan anak-anak, mereka merasa dihargai juga kan. Kayak bolehlah tugas kayak gini, tapi setidaknya dosen atau guru ngerti gitu perasaan kita. Jadi kayak ada waktunya kasih tugas gitu, ada waktunya kayak udahlah kita santai-santai aja dulu. Tapi salutnya nih Miss Dian masih kalau ngajar tuh ada goalnya, tapi tetap juga dikasih santai juga. Apalagi pas pandemi waktu di online school ya, virtual class tuh ya ada yang ini sih nggak sempat diajarin ya, cuman ya nggak masalah. Buat saya pemenuhan silabus itu bukan goal utama. Saya tahu bahwa saya paham bahwa beberapa anak memang butuh konten untuk mereka, say for example sitting for exam, A-level exam, UTBK dan sebagainya, dan ketika mereka dapat nilai bagus di A-level atau lulus di UTBK, itu akan menjadi peluang buat mereka masuk ke good university dan sebagainya. Saya paham itu. Tapi kan kita juga punya strategi ya. Makanya saya tidak terlalu khawatir ketika ada topik-topik yang tidak selesai, karena saya paham dari pengalaman mengajar saya dari tahun ke tahun, ada beberapa topik itu yang pas porsi keluar di tes kecil. Kenapa kita harus put so much effort untuk porsi yang kecil ini dan kemudian mengabaikan kebutuhan tadi emosional murid-murid? Saya akan lebih memilih untuk mengambil porsi untuk menyelesaikan topik yang sedikit ini untuk berbagi cerita, mendengarkan murid-murid,
be with them kalau mereka mau ada rencana, Miss saya mau kuliah di sini gimana ya baiknya, itu lebih penting. Apalagi dengan ini this is the first time Miss Dian punya hadapin sekolah online gitu ya, kelas online. Baru pertama kali kan Miss. Betul. Belum pernah. Dan itu kayak kaget, shock culture gitu kan. Banget, apalagi saya kan Gen Z ya. Wah, anaknya dari baby boomer ya. Dan saya punya mengalami gagap teknologi yang cukup signifikan dibandingkan generasinya kalian. Jadi ketika kemudian suddenly sekolah harus ditutup, kemudian kita beralih dari onsite ke online, ya saya belajar banyak dari guru-guru yang lebih muda, yang generasi di bawah saya. Ya saya belajar dari Pak Nunu, saya belajar dari banyak guru lah. Nah, untuk minta saya tolong diajarin dong ini kalau mau misalnya saya share whiteboard, caranya gimana? Kalau saya harus share ini caranya gimana? Kalau saya mau pakai app ini caranya gimana? Saya belajar banyak dari mereka gitu. Apalagi hybrid lebih parah lagi kan. Misalnya harus tetap ngajar yang di onsite, sementara yang online perlu juga fokus. Kebetulan nggak sempat mengalami itu karena waktu angkatan keempat kemarin ketika mereka diberikan pilihan untuk attend school hybrid class, mereka prefer semuanya maunya online. Jadi memang selama 1 tahun kemarin itu saya tetap ngajarnya full online karena memang anak-anak kelas 12 mereka tidak ada yang datang ke sekolah karena memang waktu itu masih optional Jo. Either mereka boleh stay di rumah atau mereka datang ke sekolah. Nah karena anak kelas 12 yang saya pegang itu semuanya nggak ada yang datang ke sekolah, ya saya tetap lanjut online selama setahun kemarin. Ini antara mereka udah malas gerak ke sekolah. buat mereka karena lebih efektif Jo. Jadi mereka merasakan bahwa kualitas pelajaran yang mereka terima di dalam kelas ataupun online itu sama baiknya. Jadi pertimbangan mereka adalah daripada kita buang-buang waktu kena macet di jalan karena Narogong kan luar biasa ya sampai sekarang trafiknya kayak begitu. Kemudian belum lagi mereka harus travel back, itu capek, kemudian masih harus ada tugas yang dikerjakan. Lebih baik save energy, save time, mereka belajar tetap di rumah masing-masing gitu. Tapi jujur aku sama online class lebih capek. Lebih capek ya? Lebih capek lihat laptop terus. Apalagi dengan electrolyte atau enggak organic chemistry yang apaan sih kok nggak ngerti. Pas ditanya Jo ini apa, nggak tahu lah. But ya masing-masing anak pasti beda-beda. Kemarin saya sempat ngajar di kelas 9, saya tanya how many of you who prefer to have online class. Nah masternya masih ada beberapa anak yang bilang saya lebih senang online Miss karena yaitu capek di jalan kalau onsite itu untuk rumah saya jauh dan sebagainya. Tapi majority of my students in that class they prefer to have onsite face to face learning. Iya pastilah, soalnya lebih masuk kayaknya. Dan yang saya lihat adalah kebutuhan social emosional mereka ya. Jadi building relationship with others, with classmates itu penting buat mereka, terutama di usia-usia remaja ya. Apalagi karena kalau online terus kan mereka nggak belajar bersosialisasi dan sebagainya. Apalagi yang kelas 10 yang tiba-tiba kelas 10 belum pernah ngerasain datang ke sini ke kampus ke sekolah, terus maunya full online selama 3 tahun, kayak ini teman-temannya nggak kenal teman-temannya ya, nggak ketemu apa gimana nanti nih. Itu dia bablas sampai kuliah, apa yang dipelajarin nanti 3 tahun belakangan. Itu dia. But 14 almost 2 decades ya. Berarti sekarang udah berapa tahun Miss ngajar? Saya mulai ngajar high school itu sejak 2003. Ya berarti berapa tahun itu? 2003. Kalau misalnya 19 Oktober, tahun ya. 19 seumuran saya lah. Seumuran kamu ya Jo ya. Ya karena anak murid-murid saya yang angkatan pertama ini sudah pada punya anak, sudah pada waktu itu mereka kelas 12 itu udah punya keluarga lah ya, udah di dunia profesional semua. 2003. Oke. So almost 19 ya, hampir 2 tahun ngajar. 20. Iya, sorry. Hampir 2 dekade kan. 2 dekade Missnya ngajar. Ada tren nggak yang Miss
lihat dari 2003 sampai 2020. Dalam hal apa ini, Jo? Dalam in characters, in terms of characters, in terms of mentality of anak-anak remaja pada masa 2003 sampai sekarang gitu, sama mengajar tuh ada perbedaan apa gimana? Kalau dari sisi murid-murid tentu ada ya. Karakter murid itu ditentukan dari ya apa itu kan apa latar belakang keluarga itu menjadi faktor paling dominan ya menentukan karakter anak. Tapi kalau saya coba lihat in general, meskipun namanya manusia kan nggak bisa digeneralisasi karena setiap manusia itu unik ya, setiap murid itu unik. Tapi kalau saya mau lihat in general patternnya, itu murid-murid saya di angkatan-angkatan pertama tahun 2003, 2004 itu memang mereka, saya boleh lihat itu lebih lebih ulet lah ya, lebih ulet dibandingkan yang recently ya. Recently itu adalah yang zaman pandemik ini ya. Zaman pandemik ini murid-murid sepertinya lebih fragile, lebih mudah panik, lebih mudah anxious, lebih mudah ya kalau saya boleh bilang kurang tough gitu ya. Jadi ketika mereka banyak tugas, mereka banyak pressure, apalagi kalau mereka punya target-target personal untuk cari scholarship dan sebagainya, itu gampang stres, kemudian nangis, kemudian depresi bahkan, terus sudah mulai fisiknya keserang, jatuh sakit dan sebagainya. Itu recently ya, recent generation. Tapi kalau murid-murid saya yang angkatan pertama, kedua waktu saya ngajar 2003, 2004 dan seterusnya itu mereka lebih tough gitu. Itu karakter murid ya, trennya seperti itu. Meskipun ya ada juga di angkatan mereka yang tipikal anak-anak yang fragile, gampang stres itu ada juga. Jadi pasti ada ya, macam-macam lah ya. Tapi kalau saya lihat dari sisi saya sebagai guru, dari sejak saya ngajar 2003 sampai sekarang itu shiftingnya banyak, Jo. Jadi kalau dulu tuh saya merasa bahwa knowledge is everything. Jadi saya harus pastikan anak-anak itu benar-benar jago-jago kimia. Karena kalau mereka jago-jago kimia, udah jaminan masa depan cerah istilahnya gitu. Pasti. Jadi waktu saya dedikasikan banyak banget untuk kasih ekstra kelas, bahkan anak-anak saya undang ke rumah untuk belajar sama saya, belajar gitu. Mendekati ke sini saya melihat bahwa kebutuhan untuk knowledge itu saya pandang not as important as when I was teaching in 2003. Jadi yang sekarang dibutuhkan anak-anak itu adalah lebih pengenalan terhadap dirinya sendiri dan untuk memahami dirinya sendiri itu butuh guidance dari guru. Maka saya menempatkan diri saya untuk ada di posisi itu. Jadi boleh belajar kimia, yuk kita belajar kimia, tapi pastikan bahwa kamu happy, pastikan bahwa kamu enjoy, pastikan bahwa kamu tidak melihat bahwa proses belajar ini bukan sesuatu yang diwajibkan, tapi karena kamu menikmati itu. Dan seperti hal-hal semacam itulah yang sekarang saya lebih concern lah buat anak-anak. Berarti misalnya lebih menerapkan anak-anak tuh untuk go with the flow berarti daripada di-push terus tapi mereka nggak lebih membantu anak-anak mengenali diri sih, Jo ya. Mengenali diri sendiri, tetap being responsible, tetap punya target yang jelas, kemudian what to do, kemudian how to deal with life, how to deal with future goals dan sebagainya. Itu waktu yang saya berikan untuk mendampingi anak-anak. Lebih banyak ke situ. I mean, in terms of berarti 2003 misalnya ngajar dari tahun 2003 sampai sekarang ini, masih ngajar gak sih? Apa udah sekarang enggak? Saya masih pegang satu kelas untuk EEP, tapi tidak banyak, murid saya cuma 3 di kelas untuk persiapan A-level. Lalu sementara saya satu term ini menggantikan satu guru yang sedang cuti melahirkan, maternity leave. Di kelas 9 tapi nanti begitu beliau sudah kembali ke sekolah ya saya udah nggak pegang kelas lagi gitu. Tapi in terms of that in 2003 until sekarang ini berarti ada perubahan in parenting if you say like ya karena
keluarga itu membentuk karakter anak ya. Jadi zamannya murid-murid saya yang angkatan pertama itu kan kebanyakan parent-parent mereka itu kan angkatannya baby boomer ya. Baby boomer itu adalah generasi orang tua yang menjadi produk di mana orang tuanya itu punya kesulitan ekonomi. Jadi ini in general lagi, generalisasi ya, kesulitan ekonomi karena perang dunia, sehingga mereka berusaha keras untuk bekerja dan sebagainya, sehingga anak-anak ini menjadi dididik untuk menjadi mandiri. Lalu anak-anak baby boomer ini punya anak lagi. Nah, ini generasi inilah yang kemudian orang tuanya merasa bahwa aku dulu sudah harus melakukan segala sesuatunya sendiri karena orang tua saya sibuk untuk memperbaiki ekonomi, maka saya pastikan anak-anak saya tidak seperti itu. Maka orang tua ini akan memastikan anak-anak ini punya fasilitas belajar yang baik dan mereka dituntut untuk punya sense of responsibility to give it back gitu ya, to the family. Jadi anak-anak ini tekun, ulet dan sebagainya, dan disupport juga dengan good facility ya, yang cukup. Nah, yang sekarang ini berarti generasi yang berikutnya. Generasi berikutnya itu dari orang tua yang dulu diharapkan dituntut sama orang tuanya untuk to do this and this. Nah, dia nggak mau karena dia mengalami proses di mana waktu dia muda orang tua saya banyak tuntutan, maka saya nggak mau anak-anak saya banyak tuntutan karena itu nggak baik buat well-beingnya dan sebagainya. Jadi orang tua sekarang lebih banyak concern tentang masalah psychological effect ya in education. Jadi kayak terlalu protektif kalau menurut saya. Nah, itu yang justru membuat recent generation anak-anak zaman sekarang itu jadi fragile. Karena terlalu diprotek sama orang tuanya. Janganlah dikasih PR banyak-banyak, nanti anak saya stres. Janganlah dikasih ini. Tolonglah kalau ngomong sama anak saya itu yang lembut karena nanti dia sakit hati. Itu yang kemudian karena concern yang begitu besar dari orang tua terhadap masalah well-being itu menghasilkan anak-anak yang justru menurut in my point of view ya fragile itu tadi, nggak tough gitu. Tapi kalau misalnya let's say in terms of berarti dari baby boomers punya anak lagi, dari anak punya anak lagi misalnya. Nah, tapi selama anaknya yang orang tuanya telah melewati berarti ya dari cicit berarti hitungannya ya. Cicit ini misalnya punya pendirian sendiri, like kok gue misalnya nah itu belum kelihatan Jo, karena produk dari anak-anak yang sekarang ini yang hasil dari parenting yang protektif terhadap anaknya ya, yang terlalu kalau saya boleh bilang itu orang tua zaman sekarang itu justru karena pengetahuannya makin banyak tentang well-being, tentang psikologi dan sebagainya, sehingga to be honest, mereka overrated ya terhadap hal-hal semacam ini, sehingga seolah-olah kalau kita kasih tugas banyak, kalau kita kasih teguran, kita kasih tindakan yang bertujuan untuk mendisiplinkan anak, itu akan merusak well-being mereka. Nah itu kita nggak tahu nanti produk dari anak-anak yang dididik seperti ini akan seperti apa nih anaknya jadi kemudian ya, itu kan baru akan kita lihat nanti in the next 5 to 10 years kan gitu. Jadi menurut saya berarti selama itu anak punya pendirian sendiri misalnya ya, bisa punya pendirian sendiri atau enggak dia punya disiplin seperti Miss dulu waktu Miss SMP SMA, mungkin mereka bisa lebih. Oh iya, selalu ada faktor personal disposition itu selalu ada Jo. Jadi lagi ya, ini kan saya ngomong common ya, generalisasi dari massive atau collective behavior of the students ya. Tapi selalu ada 1, 2, 3 anak di angkatan ini itu yang mereka juga punya disposisi personalnya yang bagus banget Jo. Artinya mereka sendiri yang menantang dirinya sendiri untuk do everything that they need to do, bukan karena orang tuanya yang minta, bukan karena orang tuanya yang menuntut, karena memang they know that they have to do it gitu. Nah, cuman proporsinya anak-anak semacam ini langka kalau saya boleh bilang, tidak banyak. Itu ada tapi tidak banyak. Jadi mungkin kalau di kurva normal itu ini masuk yang 10% ekstrim kanan lah ya, yang sedikit lah yang seperti itu. Tapi majority itu adalah anak-anak yang cenderung untuk
instant generation ya, maunya yang mudah kan, kenapa harus susah kan, bukankah ini harusnya bisa dipermudah, jadi maunya segala sesuatu dipermudah untuk mereka gitu. Saya nggak tahu efeknya bagaimana kalau kita kemudian terus-menerus melakukan itu ya, karena kalau lihat dari pengalaman saya kan, saya tumbuh dari lingkungan yang tidak mudah, and I have to deal with it ya. There is no support in terms of facilities or materials given by my parents, so I need to know how to solve my own problem. I cannot beg my fathers or my mother to help me. I need to find out on how to cope up with my own problem. Jadi justru kerasnya hidup itulah yang kemudian membuat saya menjadi orang yang tidak mudah menyerah, menjadi orang yang tegar, menjadi orang. Saya nggak tahu nih generasi yang sekarang ini dengan sikap protektifnya dari orang tua akan menghasilkan produk yang seperti apa nantinya, gitu. So at the end berarti in terms of how to make a person lebih kuat gitu, itu dari faktor satu lingkungan yang pertama, yang kedua disposisi personal itu selalu ada. Jadi dalam setiap behavior itu pasti ada dua hal ya, nature dan nurture. Nature itu karena memang memang anaknya, ya itu yang tadi saya bilang disposisi personalnya memang seperti itu. Nurture itu dari lingkungan, jadi bagaimana lingkungan membentuk dia untuk punya karakter tertentu gitu ya. Jadi mereka punya behavior karena dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya gitu. I mean if I want to ask to Miss Dian, kayak Miss Dian mau kasih tips atau gimana gitu biar anak-anak tuh lebih disiplin apa gimana? Well, will you share or something to know? Saya pikir ini ya, untuk kita punya anak-anak itu punya kedisiplinan yang baik. Kedisiplinan itu harus munculnya dari dalam diri sendiri dulu. Bukan karena diminta, bukan karena diinstruksikan oleh orang tua atau guru. Tapi itu dilatih di dalam diri sendiri. Maka saya selalu akan bilang ini sama murid-murid bahwa di dunia ini dunia yang penuh kompetisi. Pasti. Tapi kompetisi yang terbaik itu bukan kompetisi dengan orang lain, tapi justru kompetitor kita yang perlu kita kalahkan itu adalah diri sendiri. Rasa malas kita, kemudian keinginan kita yang tidak menentu ketika kita punya jadwal yang harus kita prioritaskan, kemudian ternyata pengen A, pengen B, pengen C yang itu di luar prioritas itu, kemudian melenceng, itu kan sebenarnya kompetitor kita itu ya. Jadi whether or not we will be able to compete with ourselves, to beat ourselves, beat our ego, beat our pleasure ya, mengorbankan sedikit kesenangan, tapi untuk tujuan masa depan. Nah, hal-hal seperti itu memang yang harus dilatih oleh anak-anak sejak kecil, sejak sekolah gitu. Once they manage to do it, I'm pretty sure ketika mereka di dunia kerja, ketika mereka jadi businessman, ketika mereka jadi tokoh politikus dan sebagainya, karakter itu yang sudah sudah terbentuk gitu. Apalagi soal time management yang anak-anak sekarang kan susah memiliki time management yang karena memang anak-anak cenderung lagi itu ya, kalau itu berat, itu melelahkan, mereka cenderung menghindari itu. Jadi tidak melihat itu sebagai tantangan, tidak melihat itu sebagai this is a moment for me to train myself, whether I could solve this task or not gitu. Itu dia. Para with maybe kalau Miss Dian boleh share, apakah Miss pernah begadang nggak sih, namanya begadang gitu, something like that? Bergadang pernah, tapi dalam kerangka organisasi yang sebenarnya itu bukan kerangka kerja saya. Jadi kalau sesuatu yang bisa saya atur, saya sedapat mungkin mengerjakannya di pagi hari karena saya morning person ya. Saya bukan night owl. Nah, kalau dalam kerangka organisasi memang ada momen-momen di mana saya nggak bisa buat agenda bekerja yang orang lain harus mengikuti saya, enggak, tapi saya yang harus mengikuti agenda kerja dari orang lain itu, dan itu membutuhkan untuk sacrifice my time juga.
Jadi contoh sederhana kemarin yang terakhir inilah untuk keperluan akreditasi sekolah. Itu timeline saya sudah ikuti dengan baik, tapi kan itu akreditasi itu kan hasil kerja kolektif ya dari banyak guru gitu ya. Nah guru-guru yang lain juga punya timelinenya masing-masing. Nah ketika mereka punya timelinenya belum selesai, yes, I have to be there, to be present, to accompany them. Dan jadi waktu itu kami sempat ngelembur sampai jam 10 malam di sekolah. To complete all the academic documents for the accreditation. Dan ya nggak apa-apa karena it's part of the responsibility ya. Saya harus ngikutin. Kalau semuanya bisa saya atur sendiri ya saya nggak perlu harus sampai begadang karena lagi saya bukan orang malam. Tapi Miss Dian sendiri mungkin nggak bisa asumsi kalau begadang itu sebuah hal yang efektif berarti menurut enggak lagi karena saya itu udah mata ayam. Jadi kalau udah di atas jam 7, jam 8 itu saya pasti ngantuk banget. Otak saya udah nggak berfungsi dengan baik. Jadi kerja bisa jadi sangat lambat karena nggak efektif kan ya. Jadi ya buat apa kita spend time a lot yang itu hanya menghasilkan kerja yang sak cuil gitu ya. Tapi kalau saya kerjakan di pagi hari mungkin yang sak cuil itu bisa saya selesaikan in a minute gitu. Jadi ya itu makanya saya bilang saya nggak mau memaksakan diri untuk kerja di malam hari. Unless it is very very urgent and necessary ya. Baik itu sekarang kita balik lagi ke para mas sekarang saya ini ya, dimana kita sebenarnya bingung gitu bedain antara disiplin dengan konsistensi. Saya kan anak-anak sekarang butuhnya yang namanya motivasi untuk melakukan hal tersebut, ada motivasi baru mereka kerjain hal tersebut. Kalau maybe waktu Miss Dian bilangnya ada klik ketika kok gak jadi guru kayak gitu, itu mungkin sebuah motivasi mungkin ya sebagai Miss Dian sebagai guru kenapa Miss Dian belajar karena mungkin misinya menjadi guru gitu. Nah sekarang kan anak-anak udah mungkin teman-teman aku tuh kebanyakan kayaknya nggak punya motivasi untuk mengerjakan suatu hal gitu. Tapi Miss Dian waktu itu misalnya kerja gitu perlu ada motivasi or something. Ya, motivasi itu kan ada dua ya, Jo ya, ada internal motivation sama external motivation. Tapi dari kedua tipe motivasi ini yang paling kuat adalah yang internal motivation. Bisa saja kamu ketika murid-murid kehilangan motivasi, kita datangkan motivator. Oke, kita datangkan Miss Dian untuk memotivasi itu externally. Dan external motivation itu enggak as long less seperti internal motivation. Jadi saya sarankan anak-anak harus mencari yang internal ini, internal motivation ini yang lebih kuat efeknya. Nah, supaya bisa maintain internal motivation itu kuncinya adalah mencari kesenangan di setiap hal yang kita lakukan. Jadi tidak melihat itu sebagai burden. Contoh sekarang kalau misalnya saya sekarang terjun di dunia profesional sebagai guru. Ada banyak tugas-tugas sebagai guru selain mengajar, saya juga harus nyiapin materi, saya harus marking. Nah, itu kalau semua pekerjaan itu saya lihat sebagai beban, maka motivasi saya hilang. Tapi how to keep my internal motivation as a teacher, bahwa semua pekerjaan yang di luar mengajar ini juga harus saya lakukan, saya menikmati itu. Jadi saya misalnya hari ini target saya adalah marking worksheet tentang topik ini anak kelas 9 ABC. Ya udah saya menikmati marking itu. Apalagi kalau anak-anak nilainya bagus-bagus, wah itu rasanya kan happy kan ya, wah berarti anak-anak belajar banget ini, mereka paham dan sebagainya. Nah, kesenangan-kesenangan yang kita munculkan ketika kita melakukan tugas sehari-hari itulah yang kemudian membuat internal motivation kita terjaga dengan baik. Itu nggak akan membuat kita jadinya kayak mengeluh, aduh banyak correction, banyak. Ini kalau orang-orang yang terlalu banyak mengeluh seperti itu karena melihat pekerjaan-pekerjaan itu bukan sesuatu yang menyenangkan, itu pasti mereka melihatnya sebagai beban, mereka melihatnya sebagai extra work dan sebagainya. Nah itu kalau masih ada yang seperti itu kayaknya mereka belum siap jadi guru lah. Tapi sendiri nggak mau jadi dosen apa gimana? In the process of thinking about it, Jo. Karena saya melihat saya semakin hari semakin tua.
energi yang dibutuhkan untuk mengajar di secondary level untuk anak SMA, SMP itu lebih besar dibandingkan jadi dosen. Kenapa? Iya, karena kita punya tanggung jawab itu membangun mentalitas anak ya. Pasti. Karena mereka dalam usia perkembangan remaja itu butuh pendampingan yang ekstra. Itu tidak hanya bisa dilakukan oleh orang tua di rumah, tapi juga oleh guru di sekolah. Dan tugas guru itu juga penting karena murid-murid itu kan menghabiskan setengah dari satu hari mereka itu di sekolah. Jadi kita punya tanggung jawab itu. Nah, dengan usia saya ini mobilitas saya sudah mulai terbatas, energi saya juga mulai semakin menurun. Ya saya harus sadar diri bahwa saya tidak energik dulu, saya tidak semuda dulu, dan itu yang kemudian saya thinking mungkin saatnya saya kembali ke universitas karena beban pekerjaan di universitas tidak sebesar di secondary level. Gitu. Baik. Oh iya benar juga ya. Ya karena kalau di universitas kan kita mahasiswa sudah dewasa Jo. Kalau sudah dewasa mereka sudah tahu apa yang baik, apa yang tidak baik, apa yang benar, apa yang salah untuk diri mereka. Tidak ada lagi parental guide yang harus kita berikan ya. Lebih karena ya mungkin untuk menemani kalau misalnya mereka menyelesaikan tugas skripsinya dan sebagainya. Tapi tidak ada big responsibility to make sure that my students will be having a good character or having a good personality dan seterusnya gitu. Nah sekarang berarti sebelum Miss Dian yang jadi dosen, kita boleh nih nanya-nanya nih soal self pengembangan diri sendiri gitu kan. Apalagi waktu itu Miss Dian pernah bilang kalau saya tuh pernah seringnya namanya tuh evaluasi diri sendiri. Misalnya kan sendiri pernah nyebut like how do you evaluate yourself, like kan misalnya bilangnya kalau dunia ini kompetisi antara you dan diri you sendiri kan. Nah berarti ada yang namanya evaluasi antara diri sendiri gitu. Kayak how do you compete, kayak misalnya in a week atau evaluasi dalam seminggu apa dalam sebulan gitu. In terms of evaluasi diri sendiri gitu. Buat saya setiap hari Jo, setiap jam bahkan. Jadi sekarang itu saya melakukan refleksi itu tidak lagi dalam kerangka mengerjakan tugas-tugas harian ya, karena mengerjakan tugas-tugas harian karena itu sudah semacam terotomatisasi ya, otomatis lah istilahnya ya. Karena sudah melakukan itu selama bertahun-tahun, jadi saya tahulah apa yang harus saya lakukan setiap harinya. To-do listnya saya harus saya kerjakan bagaimana, how to do planning for 6 months, for 1 year itu saya sudah otomatis lah ya. Tapi evaluasi diri itu buat saya adalah refleksi lebih ke hubungan saya dengan orang lain dan hubungan saya dengan Tuhan. Ketika kita makin tua itu seharusnya kerangka gerak hidup kita itu diarahkan lebih ke di atas untuk mempersiapkan kehidupan kekal lah kalau menurut kepercayaan kami ya. Jadi makin tua harusnya makin tahu diri bahwa hidup ini sementara, bahwa sementaranya hidup itu harus kita manfaatkan betul untuk kita menabung kebaikan, kita manfaatkan betul untuk untuk memastikan bahwa ketika nanti kita dipanggil sama yang empunya hidup, itu kita sudah menjalani hidup kita dengan baik gitu. Jadi refleksi yang saya lakukan lebih ke arah situ Jo. Jadi saat ini setiap kali saya saya melakukan kesalahan yang tidak disengaja dalam hal tutur kata, dalam hal perbuatan terhadap kolega-kolega saya, itu biasanya saya refleksi, saya mohon ampun sama Tuhan. Bahkan saya juga minta maaf dengan yang bersangkutan dan sebagainya. Lebih ke sana. Tapi kalau untuk tugas-tugas saya sudah tidak lagi berkompetisi dengan diri saya sendiri, Jo. Saya sudah mengalahkan diri saya sejak lama. Gitu, Jo. Berarti sama masih muda misalnya kayak mengevaluasi diri sendiri atau like ya setiap hari saya selalu ada kalau dulu waktu masih sekolah saya selalu rechecknya adalah hari ini apa yang target-target apa saja yang sudah saya kerjakan, apa yang tidak selesai, kenapa tidak selesai, itu selalu saya lakukan itu tapi untuk hal semacam itu sekarang sudah otomatis gitu ya. bukan major concern saya sekarang adalah untuk yaitu menabung kebaikan itu. Karena saya lihat diri saya ini makin tua bukannya makin bijaksana tapi makin cranky Jo. Nah itu musuh saya sekarang.
Ya, ya emang sekarang mungkin sekarang kayak target sekarang kepada teman-teman aku, teman-teman ini soal disiplin time management tadi Miss udah bilang kalau Missnya tuh biasanya kerja jam pagi kan. With using time fully effective without taking a break gitu. Kalau dulu kuat, saya endurance-nya lumayan oke dulu ya. Kalau sekarang dengan berbagai banyak masalah kesehatan, dokter juga menyarankan duduk jangan lebih dari 1 jam. Kalau sudah 1 jam harus mulai jalan. Berarti karena tulang-tulang saya udah mulai minyak-minyak antar persendian udah mulai berkurang. Jadi itu harus dilatih. Metabolisme saya juga sekarang udah lambat. Jadi memang ya itu saran dari. Kalau dulu saya bisa betah Jo. Belajar sampai 2-3 jam nonstop gitu saya betah dulu. Enggak nge-break gitu, fokus terus gitu. Iya. Lagi karena kalau kita sudah enjoy dengan apa yang kita lakukan, tidak melihat itu sebagai beban, itu kayak waktu itu cepet banget Jo. Iya sih. Iya, apalagi saya yang sukanya menggambar kan kayak. Nah itu pokoknya itu kalau kamu sudah sampai ke tahap itu artinya kamu sudah temukan passionmu gitu. Jadi dulu itu passion saya belajar. Itu karena setiap kali saya belajar saya enjoy aja udah gitu. Sekarang passion saya ya saya ngajar karena kalau saya udah ngajar ya udah lupa waktu aja gitu. Itu namanya passion. Sampai ada yang nanya kan Miss Dian gimana caranya biar gak males. Ada yang nanya nih Miss Dian. Ada yang nanya. Ada yang titip pertanyaan ke kamu gitu. Miss Dian gimana caranya biar gak males. Jadi kalau saya lihat dari ini Miss Dian biar yang gak malas kayaknya emang benar dari diri sendiri berarti ya. Internal motivation itu penting. Mencarilah tujuannya. Jadi setiap kali melakukan sesuatu tujuannya apa? Kadang-kadang rasa malas itu muncul karena kita melakukan sesuatu yang kita nggak tahu itu sebenarnya untuk apa, tujuannya untuk apa. Jadi contoh kalau misalnya kita mau belajar ambil kuliah apa nih? Misalnya ambil kuliah di teknik elektro. Kemudian ada mata kuliah fisika dasar susah banget gitu ya. Terus aduh malas banget nih fisika dasar. Lagi tujuannya apa nih? Kalau memang tujuan untuk belajar fisika dasar itu akan membantu hard skill-nya dia sebagai engineer nantinya, ada kegunaan yang dia capai dengan put effort belajar fisika dasar, then do it gitu. Tapi kalau kita nggak tahu tujuannya apa ya kecenderungannya itu malas udah apalagi kalau itu susah, apalagi kalau itu bukan subjek yang kita sukai itu cari tujuannya. Jadi sebenarnya berarti dari awal tuh sebenarnya emang benar sih dari diri sendiri dan mungkin dia bisa mikir itu kalau hasilnya apapun tuh itu dari Tuhan saja gitu ya. Misalnya kerjaan tugas nih, nggak mikirin lah hasilnya bagaimana. Enggak. Saya menikmati prosesnya. Saya selalu percaya ya itu kalau orang-orang zaman sekarang itu bilangnya proses tidak pernah mengkhianati hasil tidak pernah mengkhianati proses katanya begitu ya kalau orang milenial ngomongnya begitu. Dan saya percaya itu sih Jo. Ketika kita kita hanyut dalam proses itu, menikmati proses itu, somehow sesuatu yang kita lakukan dengan senang dan kita put a lot of efforts karena dan itu bukan dipaksakan ya karena kita enjoy aja. In the end resultnya bagus kok. Jadi kalau semua result bagus itu buat saya yang harus saya banggakan adalah saya sudah menjalani prosesnya dengan benar. Bukan reward yang saya terima ya. Reward yang saya terima itu ya cuman reward aja lah. Gitu. So I guess maybe kalau kita mau nanya tuh ke Miss Dian tuh berarti I guess Miss Dian nggak mikir PK-nya gitu. Enggak. Meskipun dulu saya pernah punya target ya. Waktu kuliah itu saya pernah bikin di wishlist book saya. Jadi saya dulu salah satu wishlist book saya adalah lulus dengan target IPK minimal sekian gitu ya. Saya pernah tulis itu dan catatan itu masih ada di buku wishlist saya itu. Tapi lagi ketika saya menikmati proses belajar itu, in the end saya lulusnya lebih tinggi daripada target saya itu. Jadi saya lulus S1 itu GPA saya lebih tinggi daripada GPA yang pernah saya tulis di buku saya bahwa saya nanti lulus S1 dengan IP minimal sekian. Itu malah jauh lebih tinggi dari situ.
lagi karena ini udah bukan lagi goal saya. Goal saya adalah menikmati setiap proses belajar yang saya jalani selama saya kuliah dulu. Menikmati setiap hasil proses belajar, serta konsisten gitu. Konsisten. Dan mencari kesenangan, Jo. Jadi saya itu paling senang kalau misalnya gini. Saya belajar satu topik. Hari ini target saya adalah saya belajar satu topik ini. Setelah selesai biasanya saya ngetesnya adalah apa? Ngetesnya adalah dengan ngajarin teman-teman saya atau sharing knowledge yang sudah saya pelajari dari topik itu. Dan ketika saya sharing itu dan teman-teman, maksudnya gitu ya Yan, maksudnya gitu. Kemarin di kelas kok aku nggak ngerti, ternyata cuma, nah itu kebahagiaan saya. Wah, berarti saya belajarnya benar nih. Gitu. Jadi mencari pleasure di setiap hal-hal kecil yang kita lakukan lah. Sesederhana kayak misalnya saya bangun pagi nyapu ngepel gitu ya. Menikmati nyapu ngepelnya itu gimana? Begitu selesai nyapu ngepel, saya duduk, wah bersih. Nah itu kesenangan itu loh. Itu yang yang membuat kita termotivasi. Internal motivation kita akan terjaga dengan baik. Gitu. Oke. Nah tadi ada nih pertanyaan yang gimana cara demo, tadi udah kejauh. Sampai tadi emang benar sih, misalnya juga nggak mikirin tentang silabus karena ya pasti mikirin emosional dan mental segala macam. Sampai nih ya dari Tisa Yuan bilangnya not a quest tapi mau bilang thank you so much. Because of Miss Dian, I can do organic chemistry well. Organic chemistry. Saya pikir ketika Tisa do well in organic chemistry itu lebih karena I've been touching that emotional value. Jadi saya lihat waktu itu di kelas ketika kita ada quick short answer and question. Dan dia selalu bisa menjawab pertanyaan saya. Saya chat personally sama Tisa, saya bilang, hey, you punya bakat loh di organic chemistry. Do you want to consider to be to take pharmacy or any related with the organic chemistry because you do have that talent. Saya pikir ketika sekarang Tisa benar-benar jago di organic chemistry itu bukan karena saya ngajar organic chemistry-nya bagus loh Jo. Tapi karena pernyataan itu saya bilang sama Tisa dan itu yang memotivasi dia. Dan akhirnya ketika dia bisa itu bukan lagi karena Miss Dian tapi karena motivasinya Tisa sendiri to do well in this organic chemistry. So again, don't thank me Tisa, but thank to yourself because thank to yourself Tisa. That's not because of Miss Dian, because of you have that internal motivation within you. Udah berapa jam kita ngobrol? Wow, 1 jam. Wow. Gak kerasa ya? Gak kerasa loh. Well, I mean, because mungkin karena ngobrolnya ini sangat very very good, very motivated gitu. Jadi ya. Tadi udah mempromotion ngerantau di Makassar. Mesti ngerantau dari berapa? Merantau. Iya, dari dulu. Saya itu lulus kuliah, kemudian ke Tangerang. Jadi saya umur 23 itu sudah meninggalkan keluarga ya untuk bekerja. Awal saya pergi itu ke Tangerang selama 9 bulan kalau nggak salah. Kemudian dipindah ke Makassar, di Sulawesi Selatan. Di sana saya 4 tahun. Terus balik ke Tangerang lagi sampai sekarang di Bekasi. Jadi memang sejak saat itu memang saya bekerja jauh dari keluarga ya. Memang satu mimpi saya adalah saya bisa bekerja dekat dengan keluarga saya lagi gitu, dengan ibu saya. Oke, let's close this book karena sudah cukup. Nah, tapi emang in the end apa sih yang Miss Dian mau sampaikan? Baik banget ya advice sebenarnya sih ya. Baik banget advice dari Miss Dian soal perkuliahan, soal perkuliahan, soal time management, soal self exploration atau nggak sebagai time management, discipline, consistency. But at the end, what would you want to share at the end of this podcast though? Oke, buat para penggemarnya podcastnya Jojo nih ya. Enggak sih, sebenarnya penggemar Miss Dian sih.
Saran saya becoming a whole person ya, whole person. Jangan melulu melihat the quality of somebody, of self, itu dari prestasi saja. Karena prestasi itu hadiah. Tapi yang paling perlu untuk dibangun, yang paling perlu untuk dikembangkan adalah self pride, self value, self motivation, self management, all the good characters that we can develop from time to time. Dan itu itu prosesnya panjang. Dan manfaatkan ketika masa-masa di sekolah itu untuk membentuk karakter itu. Begitu tugas pembentukan karakter itu selesai kalian jalani, insya Yesus nanti pasti akan lancar ke depannya ya. Dan kita butuh, negeri ini butuh orang-orang yang baik. Dan saya berharap dari podcastnya Jojo ini, yang nonton podcastnya Jojo ini nanti akan muncul 1000 orang baik yang bisa membangun negeri ini dengan lebih adil ya, sehingga cita-cita Pak Soekarno dan Pak Hatta dulu untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur itu benar-benar terwujud. Gitu ya. Dan itu bukan tugas guru saja, itu tugas kita semua, terutama tugas generasi muda saat ini. Ya. Alright. Gitu. Thank you very much Miss Dian. Terima kasih juga Jojo sudah mengundang di podcast ini. Terima kasih juga sudah mau meluangkan waktu di tengah kesibukan Miss yang sangat sekarang sudah semakin padat. Mungkin kalau dulu Miss Dian belum jadi yang sekarang ini, mungkin Miss Dian lebih banyak waktu kosong ya daripada saat ini. Enggak juga. Memang sekarang lebih padat tugasnya. Tapi ya cuman beralih aja Jo. Kalau dulu banyak tugas untuk mengurusi murid-murid, sekarang banyak tugas untuk ngurusin guru-guru. Iya, itu dia. Sama aja, sama sibuknya. Enggak juga sih Miss, tapi kan juga karena kamu kan juga dulu kan kayak Miss nggak perlu mikirin kedepannya sekolah ini bagaimana, atau mungkin kedepannya. Ya itu additional task lah ya. Iya. Kalau sekarang baru kepikiran gitu. Iya. Alright, thank you very much. Thank you Jo. Thank you for coming. Terima kasih sudah ini udah 2 tahun lalu ya nggak berkunjung ke sekolah ya. Tapi kalau misalnya dibolehin kesini lagi sama teman-teman saya, silakan saja kan. Tapi harus pakai pokoknya sebelumnya info dulu supaya kita bisa koordinasi dengan BM, dengan ME, minta izin kalau ada alumni akan datang. Nah, silahkan aja ya. Ini kan rumah kedua kalian ya, jangan pernah sungkan untuk kembali ke rumah kalian. Alright, thank you, terima kasih sudah dengerin podcast ini. Nama saya Jonathan Brawijaya. Saya Justina Dian Wulandari. We will see you the next season. Dadah semuanya.